baliknya beliau udah dengan taksi. Aku kaget tuh. Naik taksi ngapain ini? Langsung masuk pintu. Anak, hari ini paketin barang-barangmu semua, masukin koper, berangkat ke Pelabuhan Bitung. Wah! Selesai Tanjung Perak, 5 tahun Tanjung Perak, promosi eselon 5 ke Fakfak. Ke timur lagi. Makanya kita ledek-ledekan tuh, bilangin. Ini sebenarnya mau kembali ke home base, tapi remnya blong. Kalau pas Halo Sobat BC, balik lagi di Ngorbit, ngobrol bareng Bea Cukai Bitung. Yeay! Nah, kali ini podcast Bea Cukai Bitung sudah masuk ke episode yang kelima. Kalau episode kemarin saya ditemenin sama teman-teman dari generasi milenialnya Bea Cukai Bitung. Kali ini saya ditemenin sama generasi hampir kolonial seminggu. Enggak. Oh enggak. Aku generasi milenial, cuma mukanya kolonial sih. Oh gitu. Kalau yang sebenarnya Pak apa nih? Kalau saya sih antara. Oh, antara. Saya jembatan. Oh, oke, antara milenial enggak, kolonial enggak gitu. Milenial. Oh, saya di antaranya. Oke. Nah, mungkin kita kenalan dulu kan belum Sobat BC mungkin belum tahu nih nama Bapak sama Mas yang ada di sebelah kanan dan kiri saya. Kalau di sebelah kanan saya siapa nih, Pak? Boleh kenalan namanya siapa? Oke, kalau secara pepenaman nama saya Yeri, tapi biasa orang manggil Jerry. Jerry. Oh, oke. Itu aja. Ya, Mbak panggilnya Pak Jerry berarti. Panggil Kak, Abang, sama aja sih. Jangan Om ya, tapi jangan Opa. Oh, jangan Opa. Oh iya. Opa jauh banget di atasnya kolonial itu. Oke. Nah, kalau yang di sebelah saya siapa nih? Kenalan dulu dong. Sebenarnya saya udah pernah masuk di podcast ya, episode kedua. Kalau masih ingat yang tentang narkotika. Nama saya Fabi, panggil aja Mas Fabi. Oke. Bawahannya Pak Yeri. Dulu. Perkenalan di awal dulu ya. Oke. Nah, kalau bercerita tentang perjalanan kita di Bea Cukai, ada yang baru berapa tahun, ada yang sudah lama gitu. Nah, kalau saya menarik untuk yang tadi yang jembatan ya, milenial ke kolonial gitu. Kilas balik nih Pak, kenapa akhirnya memilih bisa masuk Bea Cukai itu kenapa gitu? Kilas balik, flashback lah. Kita lagi flashback nih ceritanya. Itu saya cerita aja ya dari awal ya. Itu dimulai tahun saya kan lulus 95 tuh. 95 lulus SMA, setingkat SMA. Baru ya serabutan lah. Nanti 97-an baru saya ngikut pendaftaran. Daftar program diploma 1 spesialis kebebanan dan cukai. Itu di Bea Cukai Manado. Dulu Bea Cukai Manado masih di Pelabuhan Calaca. Oh, yang di deket Soekarno tuh ya, Pak, jembatan Soekarno. Ya, di bawahnya di situ. Kita daftarnya masih di situ. Baru sebentar. Pak Yeri berarti Pak Yeri masuk kuliah saya masih di kandungan ibu saya. Baru mau lahir saya tuh, Pak. Bapaknya udah mau kuliah, kamu berapa? 96. Oh iya, benar juga. Itu waktu milih kepemimpinan. Oh iya, benar. Sama saya juga baru lahir itu. Mungkin kamu 90. Oh, makasih ya. Oke. 90-an. 90-an lah. Iya, maksud saya. Kalau 90 kan udah. Oh iya benar. Kalau 90-an kan udah panjang kan. Oke, lanjut Pak. Oke, Pak, tadi milihnya kebebanan dan cukai. Kenapa bisa milih kebebanan dan cukai? Memang karena udah tahu jurusan itu gitu, Pak. Bea Cukai dulu nggak terlalu terkenal amat sih seperti sekarang. Karena memang cuma itu yang dibuka di Manado. Jadi itu ceritanya kita berdua tuh. Kita kan dulu awal cerita ya. Kita kan teman-teman main lah, baru ada orang cerita, mau nggak lu sekolah gratis? Nah, waktu itu kan kita mikir kuliah, aduh berat biayanya ya Pak. Berat biaya apa segalanya. Kita bilang, sekolah gratis sekolah apa? Nggak tahu, sekolah Bea Cukai katanya. Nah, udah dari situ kita dua ngetes ke Manado, kita ambil formulir. Ternyata kelengkapannya banyak tuh, administrasi harus legalisir, udah kita lengkapin. Baru pada waktu mau mendaftar saya terkendala karena batas usia ternyata Juli 76.
Sedangkan saya kan kelahiran Januari, jadi nggak masuk tuh. Teman masuk tuh. Tapi seiring cuma selisih 2 hari kayaknya langsung berubah karena peminatnya sedikit kan, sedikit. Malah ya. Jadi diperluas, dibuka dari Januari 76. Itu karena ketidaktahuan orang-orang itu ya Pak kan pada saat itu ya. Nggak ada iklan, nggak ada apa, ini kan cuma mulut ke mulut. Jadi akhirnya temen bilang udah lu masuk bisa Januari, lu kan pas Januari. Saya bilang oh ya, udah akhirnya saya daftar, kita tes kalau nggak salah itu di Unsrat waktu itu. Saya masih kalau nggak salah Pak Robi waktu itu yang tes saya, yang Pak pendamping Robi Kuntak. Kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat waktu itu. Jadi kita tes, tes zaman itu ya tesnya ya tes jadul lah. Tes habis itu lulus. Tapi setelah lulus itu saya juga nggak tahu lulus atau tidak. Karena kan yang penting kita udah tes, pulang rumah, ya bergaul lagi, ya namanya masih anak muda kan, baru lulus sekolah, anak usia kuliahan lah. Tapi nggak kuliah aja kita ya main-main lah. Dan saya sakit waktu itu, tapi anak-anak udah bilang kayaknya udah ada pengumuman bro. Aduh, nggak tahu pengumumannya kapan ya. Nggak dibilangin, nggak diinformasiin. Jadi saya bilang karena waktu itu internet juga masih belum kayak sekarang ya Pak ya. Sekarang luar biasa, kekinian lah informasi. Jadi tak bilang ibu waktu itu, Bu, Mam, pergi cek dong. Takutnya udah ada pengumuman nih, kita mau ngapain lagi. Kalau memang lulus kan udah. Jadi ibu yang pergi pagi ke Bea Cukai Manado. Baliknya beliau udah dengan taksi. Aku kaget, Bu. Naik taksi ngapain ini? Langsung masuk pintu. Anak, hari ini paketin barang-barangmu semua, masukin koper, berangkat ke Pelabuhan Bitung. Wah, kenapa? Berangkat Makassar, studinya di Makassar. Kapan? Hari ini harus berangkat, teman-temanmu udah kesana semua. Kaget udah. Dari saat itu sakit demam langsung jadi sembuh, nggak tahu sembuh kacau lah. Langsung ambil koper, buka, masukin baju-baju semua dimasukin. Sampai yang lucunya ya itu waktu di kapal pas buka koper ngeluarin balon, ada bantal, kan dia masukin ibuku semua. Karena udah panik ya tadi panik apa panggilan darurat lah. Aduh bantal, ketawain. Lu bawa bantal, saya bilang. Lu udah jembak kayak bantal ya. Kita kan ada tas udah. Saya paling lucu pas waduh. Ketahuan anak. Bukan bajumu, tapi baju ibuku. Itu kayaknya semua yang di jemuran dimasukin. Iya, karena kan baju kering kan masih ditumpuk. Iya, masukin berat. Udah nggak tahu itu, yang penting celana jeans. Karena memang udah persiapannya mepet daripada nanti kenapa-kenapa ya kan Pak. Udahlah masukin. Belum ada pandangan mesti ya. Apa masih? Belum ada prediksi. Belum ada. Emang blank sama sekali. Yang penting saat itu masukin barang ke Bea Cukai Bitung, ke Pelabuhan Bitung, berangkat ke Makassar karena tanggal begini sudah harus melapor. Itu waktu itu kan Makassar masih BPLK kan, BPLK Keuangan 6 Makassar waktu itu. Berarti itu pertama kalinya Pak Yeri merantau ke luar daerah. Luar daerah, tahun 9. Saya memang dari Jakarta kan, saya kecil di Jakarta udah merantau. Udah merantau. Saya SD Jakarta. Semi merantau berarti Pak. Ini yang episode berlanjut. Iya, oke. Kalau ada episode merantau, ini yang lanjutannya, skual berikut. Tapi kan di Manado itu maksudnya sudah menjadi domisili Bapak kan? Ya, waktu itu sampai sekarang ya Pak ya? Waktu itu Manado udah jadi domisili. Saya udah ambil, ibu ngambil rumah, orang tua almarhum udah ngambil rumah di Manado waktu itu. Jadi setelah Bapak melakukan pendidikan di Makassar waktu itu selama 1 tahun ya Pak ya? 1 tahun ya. 1 tahun. Lulus langsung dikasih penempatan di mana Pak waktu itu? Penempatan pertamanya Pak? Penempatan pertama saya masih ingat Kanwil Makassar. Bea Cukai Makassar dulu Kanwil 11 kalau nggak salah. Kanwil 11 Ujung Pandang. Nggak salah itu nama kantornya. Kita ditempatkan situ untuk apa ya istilahnya? Kalau sekarang OJT sih. Dulu magang. Dulu magang. Masih pakai hitam putih ya Pak? Hitam putih, ya. Jadi magang di situ. Untuk kemudian penempatan, selesai magang. Magang langsung penempatannya di situ juga ya Pak? Saya penempatan situ, tapi yang lain disebar. Ada yang ke Palu, ke Poso, Patoloan, Bitung. Saya yang masih situ. Saya
3 orang nggak saya Daud sama siapa lah. Pak Daud yang sekarang di Kudus ya Pak ya? Enggak. Sekarang sudah promosi di Manokwari, lagi. promosi KSBU. Iya. Berarti Pak Yeri kan langsung tuh OJT sama kayak saya juga OJT langsung penempatan pertamanya di Bitung. Berarti kalau Fabi yang beda sendiri ya. Kalau Fabi kan OJT-nya beda, penempatannya beda kan ya? Dulu waktu aku kan dari BDK Jogja, aku JT-nya di Kanwil Candung DIY selama 8 bulan langsung penempatan pertama terbang jauh ke Bitung. Oh iya. Oh ini penempatan pertama? Penempatan pertama saya Pak. Oh iya. Berarti akan masih menunggu penempatan kedua saya. Iya. Oke. Berharapnya Berharapnya sih ya nggak muluk-muluk amat, deket kampung halaman aja sih. Oh iya, oke. Sebenarnya deket kok sekarang. Dengan komunikasi. Oh iya, benar banget. Oh iya, yang jauh dari dekat, yang dekat jadi jauh ya. Oke. Nah berarti kan Bapak dimulai dari Makassar, kemudian ceritanya bisa sampai ke Bea Cukai Bitung tuh gimana Pak? Baru di Makassar saya ambil udah penempatan pertama, sambil kerja saya ambil kuliah. Oke. Kuliah, saya ambil S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Makassar. Itu dapat S1 di sana. Selesai itu saya dimutasi ke Bitung. Itu 2004 atau 2005 lah. 2005 ya, Pak. Pokoknya sekitar tahun itu saya dipindahkan ke Bitung. Tujuannya cuma satu sebenarnya, datang kawin. Merit. Merit. Iya, menjemput jodoh. Istriku juga sebenarnya menjemput rezeki. Ya. Tahun 2005. Jadi ke sini merit di sini, istriku pas juga penempatan karena istri kan bekerja di BRI. Penempatan juga di Bitung, jadi kita bilang udahlah, Bitung enggak apa-apa. Tadi sudah di sini. Setelah di sini berapa tahun kemudian saya dimutasi lagi. Berapa tahun tuh Pak? Mungkin kira-kira 2, 3, 4? 2-3 tahun kayaknya. 2 tahunan baru pindah lagi ke Tanjung Perak. Dari Makassar, Bitung, Tanjung Perak. Ke barat ya sekarang ya Pak ya? Barat dulu sekali nih. Iya. Selesai Tanjung Perak, 5 tahun Tanjung Perak, promosi eselon 5 ke Fakfak. Ke timur lagi. Makanya kita ledek-ledekan tuh, bilangin. Ini sebenarnya mau kembali ke home base, tapi remnya blong. Kalau padahal. Oh iya. Remnya di Fakfak. Oh iya benar. Iya, home base-nya Bapak kan di Sulawesi Utara ya. Iya, home base kan waktu itu masih tulis Manado. Oh, masih tulis Manado. Oh iya. Aduh, jadi remnya blong, nanti keinjek bener, nanti udah di Fakfak. Oh, oke. Di Fakfak berapa lama Pak? Fakfak kurang lebih 2 tahun sekian, 3 tahun lah. Dari sana baru saya dimutasi lagi ke Manado. Ke Manado. 2015 kayaknya masuk Manado, Desember, baru 5 bulan di Manado saya dimutasi lagi ke Bitung. Cepet ya Pak ya? Ya. Tahun 2016. 2016 Juni, kalau situ kan Juli. Ya, selisih 1 bulan. Ya, saya masih ingat soalnya. Kayaknya mutasinya juga selisih 1 bulan lagi. Amin. Amin. Oke. Tapi nggak ke timur kan? Jangan Pak. Jadi waktunya oke, tapi tempatnya tidak oke. Oke. Jadi pas iya kan? Kan 2016 saya masuk Bitung, baru sampai sekarang, dan sekarang saya mutasi lagi. Merantau 3. Fase ketiga ya. Fase kedua berakhir. Ini fase merantau lagi. Nah berarti kan Pak Yeri ini tadi home base-nya di Sulawesi Utara. Berarti sebenarnya Bitung pun menjadi salah satu daerah, walaupun tadi kan katanya Pak Yeri di Manado sebenarnya, terus tapi akhirnya memilih pindah ke Bitung gara-gara tadi ada istri juga di sini gitu kan. Berarti Pak Yeri adalah salah satu putra daerah kan ya berarti. Pak Yeri ini adalah putra daerah asli yang bekerja di daerahnya sendiri gitu kan berarti. Selain membangun daerahnya sendiri. Membangun daerahnya sendiri. Nah menurut Bapak apa sih potensi yang paling bisa kita, paling bisa dikembangin gitu di Bitung menurut Bapak? Bitung dan Sulawesi Utara mungkin Pak. Entah dari sisi segimana, wisata mungkin atau mungkin yang lainnya. Kalau dari segi perikanan, Bitung ini potensial. Karena apa? Kita kan terkenal dengan lumbung ikannya. Betul. Makanya saya berharap ke depan kita punya supermarket ikan. Jadi semua jenis ikan ada di situ. Makanya saya bilang enaknya bagus pemerintah kota membangun satu cold storage besar seperti yang dilakukan oleh
Cina dan Jepang. Mereka bangun cold storage yang besar-besaran. Sehingga ikan-ikan yang masuk mereka simpan di situ. Karena kita nggak minta satu waktu ada wabah atau ada apa sehingga ikan-ikan itu persediaan tidak gitu ya. nggak layak konsumsi karena ada sesuatu lah. Tapi kita udah punya cadangan nih. Benar. Sehingga perusahaan-perusahaan mungkin ada pengalengan ikan, perusahaan apa yang berhubungan dengan bahan baku ikan, dia bisa ngambil dari situ, dari supermarket ikan, dari cold storage itu. Karena kita mumpung ini lagi banyaknya gitu. Di lumbung ikan kita itu untuk segi perikanan. Belum yang lain kalau komoditi kan di sini juga banyak apa? Kelapa juga ya Pak ya. Benar-benar. Pala. Oh iya benar. Berpotensial sekali ya Pak ya itu sebenarnya. Oke, nah kalau dari Fabi ada mungkin potensi lainnya misalnya kalau tadi Pak Yeri ngomongin tentang perikanan, mungkin, hasil buminya yang di sini kamu ngomongin apa gitu mungkin tentang wisata. Sisi lain dari Kota Bitung selain dari produk barang hasil alamnya. Iya. Mungkin dari alam itu sendiri, mungkin tempat wisatanya atau ya itu. Udah sering jalan-jalan di sini gitu ya berarti. Ya udah ke semua tempat sih tempatnya. Kayaknya udah hampir ke semua tempat. Kota Bitung itu kayak kan wisata alam ya sih, dari pantai. Gak cuma Bitung ya, maksudnya lebih ke Sulawesi Utaranya sih, pantai, gunung. Semua ada gitu dan semuanya indah-indah ya. Indah-indah. Paling seneng ke mana? Maksudnya yang paling dapat pengalaman yang paling menarik itu di mana sih? Kalau aku sih Batu Angus sih. Batu Angus yang paling bagus di Bitung itu ya. Snorkeling di situ. Oh iya. Wisata alam bawah ya, air. Itu bisa menarik turis-turis mancanegara maupun lokal maupun mancanegara biar bisa datang ke Kota Bitung sih. Iya, soalnya bagus banget ya. Oke. Iya. Nah, jadi teman-teman sobat BC, untuk informasi, jadi Pak Yeri ini kan masuk ke Bitung itu sekitar tahun 2016, berarti di tahun 2020 sudah menjalani sekitar 4 tahun setengah ya Pak. Nah, di bulan ini Pak Yeri mutasi ke daerah lain, mutasi dan promosi, dan kali ini kita akan dengar nih harapan atau pandangan Pak Yeri terkait dengan Bea Cukai Bitung selama 4 tahun setengah di sesi kedua kan, fase pertama pernah, di fase kedua ini setelah menjalani pandangannya ke Bea Cukai Bitung itu gimana sih? Kalau secara organisasi Bea Cukai Bitung itu merupakan organisasi yang berkembang, selalu mengalami perubahan ke arah yang positif, di mana kalau dulu contoh ruangan kita ini nih, ini kan waktu saya fase pertama di sini nggak ada terpikir begini. Oke. Iya. Dan sekarang kalau lihat, wow, udah banyak sekali kemajuan yang luar biasa. Lagian juga kan di Bea Cukai Bitung kan komposisi pegawai sekarang dinominasi oleh kaum milenial. Di mana kaum milenial ini adalah kaum-kaum yang kreatif, inovatif. Sehingga dengan organisasi yang ada sekarang, yang menuntut perubahan yang begitu cepat, kaum milenial ini menjadi salah satu penggerak. Motor penggerak di organisasi, terlebih khusus di Bea Cukai Bitung. Sehingga harapan saya ke depan, kalau saya balik, Bea Cukai Bitung bukan cuma begini. Ada sesuatu lagi. Ternyata udah ada nih. Udah ada nih. Gila. Sekarang izin tinggal pakai tombol, langsung masukkan ini. Udah lebih komputerisasi. Udah digital teknologinya udah jalan lah. Bahkan di depan udah nggak ada penerima tamu. Mungkin hologram yang beri custom. Ini hologramnya Eli ya? Iya, hologram. Kita udah mutasi tapi hologramnya masih ada. Oke. Memang udah futuristik lah ke depan. Iya. Itu harapannya. Berarti memang Bapak berharap Bea Cukai Bitung berkembang semakin baik ke depannya gitu ya, tidak hanya stagnan di sini gitu ya. Puas dengan keadaan sekarang. Dinamis ya, Pak. Dinamis. Iya, benar-benar harus seperti itu sih memang. Kalau misalnya menurut Fabi mungkin ada pandangannya terhadap Bea Cukai Bitung? Kalau pandangan saya sih, ya Bea Cukai menikmati nggak kerja di sini selama kamu juga berarti kan tadi penempatannya cuma beda sebulan, berarti 4 tahunan juga dong kan ya di sininya kan? Betul. Cuma mungkin dari sisi kehidupan pegawainya di sini ya. Menurut saya pandangan saya tentang Bea Cukai Bitung sih sangat memegang erat kekeluargaan sih. Jadi kalau misalkan ada masalah ataupun jadi nggak cuma seneng, kita sedih pun kita tanggulani bersama-sama. Jadi erat banget sih keluarga. Karena kan kita 80 ya hampir 100% perantau lah ya. Jadi kayak saling
Kalau bukan kita maksudnya saling memiliki, saling mempunyai rasa kekeluargaan itu ya gimana, susah ya gitu ya. Oke. Terakhir nih Pak Yeri, ada pesan nggak sih untuk sobat Bea Cukai, penonton setia podcastnya Bea Cukai Bitung? Ya, untuk internal kita pegawai Bea Cukai, terlebih untuk kaum milenial lah. Jangan alergi terhadap perubahan. Selalu mau kita berubah ke arah yang lebih baik. Tidak puas dengan keadaan saat ini. Selalu mau mengupgrade teknologi, selalu ingin melihat hal-hal baru. Karena ke depan tantangan semakin luar biasa. Iya pasti. Dan kita butuh percepatan yang lebih luar biasa lagi. Karena kapan kita puas, pasti kita udah akan ketinggalan. Karena pasti yang di lain akan mendahului kita. Jadi jangan cepat puas ya Pak. Selalu ingin kira-kira apa lagi yang bisa kita buat. Kira-kira apa lagi ya. Kira-kira gimana apa ya. Selalu bermimpi yang terbaik karena saya yakin di dalam setiap pribadi kita punya potensi untuk melakukan hal besar, punya potensi. Tinggal bagaimana kita menemukan potensi itu dan membuatnya semakin luar biasa sehingga satu waktu potensi itu akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi mungkin Pak Yeri kan fase pertama sudah, fase kedua sudah, terus fase ketiga mungkin nanti Bea Cukai Bitung bakal lebih berkembang lagi sampai fase keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Pastilah. Oh iya, oke. Apalagi kan kita udah banyak tuh program-program FWS lah, apa. Yang kita nggak tahu ke depannya. Mungkin kita Bea Cukai Bitung itu bukan hanya kantornya, tapi udah melekat di pribadinya. Mas Fabi itu apa? Oh, Bea Cukai Bitung. Tapi di mana dia? Di Manado. Jadi orang tinggal, Pak Fab saya mau gini-gini. Oh iya siap. Tinggal cabut buka aktifkan kamera. Udah teknologi udah. Iya. Tanpa batas kan. Nah, itu harapannya ke depan. Oke, ke sobat Bea Cukai. Nah, kalau ke penonton setia Bea Cukai Bitung. Kalau penonton setia kepada masyarakat umum, jangan alergi terhadap Bea Cukai. Kalau ada pertanyaan terkait bagaimana sih kita mau impor, apa sih impor, bagaimana kita mau ekspor, apa sih ekspor, apa sih cukai, silakan datang ke Bea Cukai. Dan kita akan layani dengan baik ya Pak ya, dengan pasti baik. Rekan-rekan di sini akan memberikan pelayanan dan terbaik sampai kita memang mengerti bahwa prosedurnya ternyata gini-gini. Oh, ini gini. Dan tidak akan mempersulit ya, Pak. Ya. Jadi nggak usah takut. Jangan takut. Iya, benar. Sekarang kan semua terbuka. Iya. Semua terbuka, semua transparan, silakan. Dan tidak dipungut biaya. Tidak. Sebesar pun. Yeah. Oke, sobat Bea Cukai Bitung, kita ada di penghujung podcast kali ini. Saya Elizabeth. Saya Fabi. Saya Yeri. Pamit mohon undur diri. Sebelumnya jangan lupa untuk follow Bea Cukai Bitung di Instagram, Twitter, Facebook dan YouTube di @beacukai_bitung. Jangan lupa like, comment dan subscribe akun YouTube Bea Cukai Bitung. Akhir kata, keep integrity as part of your life. Demi Bea Cukai makin baik untuk Indonesia maju. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.